Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di siang hari ini kita ada sebuah motor sport keluaran dari Yamaha, yaitu Yamaha MT-15 yang keluar pertama di tahun 2019. Sekarang tahun 2021 ya, udah 2 tahun motor ini berada di aspal dan saya baru saja membelinya dengan harga yang murah, yaitu di angka 19 juta. Motor ini barunya dipasarkan di harga 37 juta, kurang sedikit. Kalau nggak salah 36,9 ya, 150 cc, single cylinder dengan teknologi VVA, yaitu variable value output ya, dimana si Yamaha ini mengklaim bahwa ini adalah teknologi terbarunya dia terakhir yang membuat kinerja daripada katup atau valve si mesin ini menjadi lebih powerful dan juga irit tenaganya. Kalau dilihat motor ini sekilas, ini bentuknya gambot ya, padat, kemudian besar. Yang sebenarnya sih kalau kita pakai motor ini gak gede-gede banget, dengan tinggi kursi di 810 mm, tenaganya tuh kalau nggak salah 19 horsepower ya, dengan putaran 10.000 rpm. Kaki-kaki motor ini pada zamannya adalah yang terbaik di kelasnya, karena dari shock depannya dia sudah menggunakan upside down berwarna gold, dan kita bisa lihat ban-bannya itu sudah cukup tebal dengan velg yang lebar, dan juga yang paling keren ini adalah swing armnya ya, bentuknya banana. Jadi ini adalah bentuk desain dari sebuah motor yang modern dan futuristik. Tentunya terlihat gagah dan sangat nyaman untuk dipergunakan di dalam kota sehari-hari. Nah, saya baru saja membeli motor ini dengan harga 19 juta. Itu cukup murah karena memang kondisinya bahan ya, kemarin harus dipanjangin pajaknya 2 kali, kemudian ada beberapa part yang diganti, meskipun secara performa mesin dan lain-lain motor ini masih sangat baik. Jadi langsung aja kita perhatikan, kita masuk ke bagian motor di bagian depan. Nah, ini kelihatannya gambut banget ya, bentuk mukanya alien. Kalau kita lihat pendahulunya, keluaran Yamaha juga, itu Yamaha Saber. Tahun berapa ya Saber itu pertama kali keluar? Mungkin tahun 2011, 2012 atau 2013 awal, saya nggak tahu persisnya. Bentuk bahasa desainnya sama-sama naked bike, tapi ini yang versi MT-nya. Jadi kalau Yamaha itu kan ada YZF R series dan ada MT series, ada MT1, MT15, MT25, MT09 dan seterusnya. Bagian depan kita bisa lihat di sini ada sebuah shock upside down yang cukup besar dan lebar. Dulu Yamaha pertama kali keluarin yang besar itu di Bison, tapi Bison itu bentuknya masih shock breaker biasa. Ini sudah upside down, cukup tinggi. Lampunya sudah menggunakan proyektor, meskipun proyektornya cukup kecil ya, tapi untuk penerangannya lumayan lah. Di sini ada 2 di RL yang kalau dinyalain dia otomatis nyala, mengikuti kunci kontak ya, dan lampu nyala otomatis mengikuti mesin. Meskipun lampu proyektor kecil satu, tapi ini sudah cukup terang lah ya untuk standar di Indonesia tentunya. Mesinnya 150 cc, sama seperti mesin Yamaha R15 ya, knalpotnya juga sama. Bahkan kalau kita bisa lihat rangkanya dia pakai delta box ya, sama seperti Yamaha XXR. Dan ini yang sebenarnya gue kurang suka dari Yamaha, terutama Yamaha setelah Yamaha Bison ya, yaitu tangkinya ya. Tangkinya palsu bray, tangkinya palsu, kondom. Ya sebenarnya sih kalau dilihat bentuknya gagah ya, apalagi kalau kita lihat dari sini ya. Oh, itu gagah banget, lebar banget. Tapi nggak tahu kenapa kalau gue kurang suka aja ya, karena ini kesannya nggak real gitu. Karena terakhir gue pakai motor itu Ninja 250 tahun 2019 yang all new, yang ada bisa lo cek juga di video YouTube gue. Itu besi semua sih Ninja. Gue juga pernah pakai Z250. Jadi ya meskipun desainnya bagus, tapi balik lagi ke selera ya. Kemudian di delta boxnya kita bisa lihat di sini ada tambahan bodi dan ada
variasi MT di sini dan ada stripping MT. Ini yang varian pertama kali keluar. Kalau yang keduanya itu sudah ada stiker khasnya MT ya, Yamaha MT series. Ada bodi bawah di sini yang cukup membuat motor ini terlihat lebih manis dan lebih kokoh. Mesinnya menggunakan 155 teknologi VVA yang disalurkan ke gigi 6 percepatan ya. Kemudian swing armnya ya, bentuknya banana. Ini yang ngebuat motor ini kelihatan lebih keren sih, lebih gagah. Dan memang kalau dilihat dari kaki-kaki motor ini sebenarnya nggak cocok dikasih cc 150. Harusnya dia minimal tuh di 250 atau 225 lah, nyamain abangnya dulu Scorpio. Jadi waktu zaman gue sekolah, motor tuh gak banyak pilihan, gak kayak sekarang ya. Yamaha ada Scorpio, Honda tuh ada Tiger, terus juga Kawasaki tuh ada Ninja, Suzuki tuh pakai Thunder. Kalau sekarang kan Yamaha ada R15, XXR, Fiction, ada R25, ada MT15, tapi ini jadi bagian dari marketing strateginya mereka. Nah ini lucu ya, motor dengan harga 36 juta sekian, ini masih pakai kunci biasa, konvensional seperti ini. Tempat kunci di sini sama seperti pendahulunya Fiction. Kalau dinyalain ada tulisan Hi Buddy. Semua digital. Dan di sini ada lampu. Jadi kalau VVA-nya tuh baru aktif di RPM 7000 ke atas ya. Jadi kalau RPM 7000 dia akan nyala tuh VVA, ada tulisannya juga. Cuman sayang speedometer ini nggak dilengkapi dengan indikator jam. Jadi kalau mau lihat jam harus ngelihat tangan kiri. Di sini ada indikator gigi, kecepatan, RPM, status bensinnya ya, status tangki bensinnya. Tangki bensinnya 10, sekian liter. Tinggi tapak motor ini di 81 ya, atau 810 mm. Jadi buat kamu yang tingginya 170, motor ini pas banget. Rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia kan sekian ya, 165 sampai 175, ini pas. Jadi kalau motor itu ketinggian gak enak dan bahaya, dan kalau motor itu kependekan juga gak enak karena kakinya nekuk. Nah, untuk bodi belakang motor ini simple banget, dan ini memang motor yang kayaknya dirancang bukan buat boncengan, Bray. Karena lu lihat aja di belakang motor ini tuh nggak ada pegangan ya, jadi nggak ada pegangan. Kalau Fiction masih ada, ini nggak ada sama sekali. Jadi yang di belakang itu dipaksa buat meluk si rider depannya. Meskipun ya gue pribadi sih belum pernah bonceng kecuali anak gue ya. Terus spakbor di belakang ini R15 sama persis. Setnya juga masih bohlam biasa, belum LED, tapi lampu remnya sudah menggunakan LED seperti ini ya. Dia joknya bisa dibuka. Kuncinya ada di bagian bawah kayak gini nih. Nah, kita buka. Di bagian kuncinya, Bray, ditutup lagi ya. Ini footstepnya udah nggak ori, Bray. Nggak tahu nih sama pemilik sebelumnya diganti, diwarnain emas-emas gitu, cuman udah luntur ya. Mungkin disamain seperti warna upside down depan. Aslinya dia warna hitam dan bentuknya kayak besi tralis gitu. Bodinya ini belakang plastik juga, Bray. Ini plastik. Jadi untuk pilihan warna yang hitam ini warnanya doff sama glossy dicampur, dan ada sedikit warna gold yaitu di upside down, serta warna kuning di shock, di monoshock braka di belakang ya. Terus juga buat bannya nih sudah dibesarin 160, harusnya bannya menggunakan profil 140 gitu. Jadi kalau di hari ini motor ini saingannya tuh sama CB 150R ya, tapi speknya masih unggul dia. Tuh. Stang motor ini posisinya tinggi ya, jadi motor ini bisa dipakai oleh berbagai jenis kalangan. Biasanya kan orang-orang yang usianya udah di atas 30 itu fisiknya nggak kayak anak-anak muda ya, yang bisa bepergian jauh dengan stang jepit yang ke bawah. Itulah makanya menurut gue harga motor Yamaha R15 atau R15 itu jatuh banget. Dengan harga perolehan yang sama, R15 itu udah di bawah 20 jutaan. Bahkan ya paling-paling paling tinggi itu di 24-25 lah. Sementara motor ini kalau gue lihat di marketplace, motor MT15 ini harganya masih terbilang cukup stabil, yaitu di angka 24 juta sampai 28 juta. Adapun gua ngangkat 19 itu ya karena faktor luck sih menurut gua, tapi itu pun banyak PR-nya. Pajak per tahun ini tergantung ya, harusnya sekitar 400 ribuan, tapi kemarin gue dapat di harga 800 karena
ini adalah motor progresif kelima, dan dia telat 2 tahun. Jadi gua kemarin bayar pajak, denda dan lain-lain tuh hampir 2 juta kurang ya, 1,6 sekian lah, 1,8 sorry, 1,8 gitu. Kita bisa lihat juga ya, jadi desainnya juga seperti ini, masih biasa. Di sini bukan buat naruh plat nomor, tapi di bagian bawah. Upside down-nya sih guys yang bikin motor itu kelihatan lebih gahar. Dan sekali lagi kalau kalian lihat siluet dari motor ini, mungkin motornya kelihatan kekar, berisi, besar gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari dekat ini besar sih, tapi ya berhubung badan gue itu di 176 dan berat badan gue itu di 91, jadi motor ini gue ngerasa nggak gede-gede banget. Apalagi gue pernah pakai Z250 yang dual silinder. Ini motor ini gue ngerasa nggak gede-gede banget. Jadi ketika gue naikin kayak gini ya, kaki gue full bisa napak kanan dan kiri, cukup proporsional. Dan ini tadi kalau dinyalain ada high body, kalau dimatiin juga ada tulisan SIA seperti ini ya. Tangkinya tadi ya ada 10,5 liter, bisa kita nyalain lagi. Dan yang unik di motor ini adalah posisi start stop. Ini buat dinamo starternya bentuknya gini ya, kayak moge gitu. Di sini juga bentuknya kayak gas spontan, yang padahal sih kalau digas biasa aja guys, nggak spontan banget. Gitu. Stangnya cukup lebar, fat bar. Nah ini kemarin juga bawaan dari si pemilik sebelumnya. Jadi mungkin ini kalau ditaruh di sini spionnya kepanjangan ya. Jadi dia buat semacam dudukan baru, ini nggak standar. Selebihnya motor ini masih amat sangat manufacture lah, OEM, original equipment manufacturer, seperti itu. Dan oh iya, motor ini tuh nggak punya standar 2 bray. Jadi kalau lo beli motor ini, lo mesti beli pedok, karena dia nggak punya standar 2 ya, sama kayak motor-motor fairing ya, R15, CBR, Ninja itu nggak ada. Lo mesti beli pedok di sini buat nahan si armnya supaya motornya bisa berdiri tegak. Gitu. Oh iya, motor ini juga sudah dilengkapi dengan radiator ya, standar motor-motor sekarang 150 cc pakai radiator, padahal dulu Tiger, Thunder 250 cc itu nggak ada radiatornya. Nah, juga karena cc motor ini cuma 150, mungkin untuk penggunaan di luar kota, apalagi untuk touring ya, mungkin kurang fun pakai motor ini karena terbatas pada tenaga ya, 19 horsepower, kemudian single cylinder, itu berasa mungkin kurang ketika kalian berada di perjalanan jauh, jarak jauh, yang jalannya panjang, nanjak, ini mungkin agak kurang. Tapi untuk penggunaan di dalam kota ya, dengan bentuknya seperti ini, cc-nya seperti ini, motor ini sudah sangat amat cukup ya. Apalagi bensinnya juga irit, spare partnya juga nggak mahal. Kemarin selain pajaknya kena, saya juga sempat beli kanvas depan belakang, itu juga murah, kalian bisa cek di marketplace, pakai original Yamaha-nya. Dan ini gear belakang saya menggunakan sprocket set dari Extreme ya, harganya di 300 ribuan. Dan ini common parts, bisa dipakai juga di Yamaha R15 dan juga Yamaha Vision juga XSR. Jadi common part Yamaha ini banyak banget. Dan ini yang belum sempat diganti yaitu ban ya, bannya sudah mulai botak, bannya 160/60 R17 ya, lebih besar 20 poin dari standarnya 140. Tapi motor ini kita bisa lihat sekali lagi clean ya, clean, bentuknya proporsional, berotot gitu loh, berotot, gagah, dipakainya juga enak. Nah ini saya baru beli ya berapa hari, nanti kita akan coba buat review sambil jalan motor ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.